Rahmawati ya dari Profesi Nurse Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Nah, tujuan datangnya saya ke sini yaitu untuk melakukan penyuluhan kesehatan mengenai kesiapsiagaan bencana tanah longsor. Nah, untuk penyuluhan kesehatan ini dilakukan selama 10-15 menit. Apakah Dede bersedia? Baik, bersedia. Nah, Teteh di sini presentasinya menggunakan media lembar balik. Nah, lembar balik ini berisikan informasi terkait kesiapsiagaan bencana tanah longsor. Nah, tujuannya agar Dede ini paham mengenai apa yang Teteh nanti jelaskan. Nah, nanti Teteh akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara pertolongan pertamanya mengenai tanah longsor tersebut, terus tindakan apa yang harus dilakukannya, kayak gitu ya. Untuk presentasinya kita mulai ya Dede ya. Nah, sebelum dimulai ada yang tahu belum tanah longsor itu apa? Belum tahu. Nah, tanah longsor itu adalah pergeseran tanah yang disebabkan oleh ketidakseimbangan tanah atau akibat tanahnya itu kurang kuat, jadi tanahnya turun ke bawah menggeser. Nah, penyebab dari tanah longsor tersebut bisa disebabkan oleh hujan atau tanahnya yang kurang padat atau kurangnya perpohonan atau disebabkan oleh bebatuannya juga kurang kuat. Nah, dampak dari tanah longsor tersebut dapat menyebabkan korban jiwa, terus rumah bakal rusak atau ekosistem dalam keseimbangan lingkungan juga berkurang. Nah, maka dari itu apabila terjadinya tanah longsor, Dede harus melakukan yang pertama menghentikan pendarahan apabila Dede ini semua menemukan korban yang berdarah. Nah, untuk pendarahan tersebut ada dua jenisnya, ada pendarahan yang terbuka maupun tertutup. Nah, untuk terbuka yaitu pendarahan yang kalau dari kulit langsung keluar darah. Nah, itu merupakan pendarahan terbuka atau secara ininya yaitu kerusakan dinding pembuluh darah yang disertai kerusakan kulit sehingga darah keluar dari tubuh yang terlihat jelas dari permukaan tubuh kita. Nah, kalau untuk cara penangani pendarahan terbuka itu yang pertama yaitu balut tekanan pada darahnya. Nah, misal ada darah nih keluar banyak, jadi harus ambil kain lalu ditekan sekuat tenaga biar darahnya enggak keluar. Terus yang kedua ada juga elevasi itu tinggikan darahnya setinggi jantung. Ini tinggikan kalau cederanya di tangan. Nah, kalau di kakinya juga sama harus ditinggikan, berarti posisi badannya harus diboboin, kakinya ditinggiin gitu. Terus ada juga tekan pada titik nadi. Misal ini darahnya di sini. Di sini kan ada nadi urat. Tekan aja ini gitu. Terus juga bisa diikat. Misal ini darahnya ngocor di sini. Nah, jadi ikat di sini. Pakai apa? Pakai apa aja. Tapi kalau di rumah sakit mah pakai tourniquet namanya. Terus selain itu juga bisa pakai kompres air dingin. Nah, selanjutnya pendarahan tertutup. Nah, pendarahan tertutup ini yaitu apabila ada benturan atau jatuh dari kendaraan motor atau ledakan dan sebagainya atau luka tusuk. Nih, luka tusuk kan ditusuk. Kan darahnya nggak bakal muncul kalau si tusuknya nggak dicabut. Nah, itu kan pendarahan dari tertutup. Nah, cara penanganannya yaitu dengan cara si korban harus istirahat dulu biar nyaman, lalu bisa dikompres air dingin biar darahnya beku atau bisa diikat lagi kayak tadi darahnya. Nah, si lukanya didiriin dari atas jantung. Terus bisa dibalut biar darahnya nggak keluar. Itu penanganan cara pendarahan tertutup. Nah, sudah itu ada juga evakuasi, ada penanganan yang kedua yaitu pemindaian. Nah, pemindaian itu yaitu tindakan mengevakuasi atau mengemobilisasi bagian tubuh yang mengalami cedera dengan menggunakan benda yang bersifat kaku atau fleksibel. Nah, kenapa harus dilakukan pemindaian? Yaitu untuk mencegah terjadinya gerakan tubuh yang tidak stabil untuk mengurangi nyeri, terus bisa mempertahankan posisi
tubuh supaya nyaman dan mempermudah transportasi dalam kalau kan kalau di bidai nanti kalau naik kendaraan kan si lukanya tetap posisinya seperti itu. Terus bisa mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera dan mempercepat pertumbuhan mempercepat penyembuhan. Nah, untuk indikasi dari pembidaian yaitu apabila adanya fraktur. Nah, fraktur itu yaitu patah tulang. Nah, baik terbuka maupun tertutup dan adanya curiga adanya patah tulang lalu dislokasi persendian. Nah, ini ciri-ciri patah tulang yaitu yang pertama sakit, lalu ada pembengkakan, adanya juga memar, terus ada ketidakmampuan untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Nah, selanjutnya cara yang ketiga yaitu melakukan evakuasi. Nah, evakuasi ini yaitu pertolongan pertama untuk menyelamatkan korban dari memindahkan korban dari ke tempat yang lebih aman. Nah, untuk prinsip evakuasi itu yaitu memindahkan korban apabila terjadinya diperlukan apabila tidak membahayakan penolong. Terus hindari pemindahan apabila pasiennya kurang stabil kondisinya. Terus terangkan secara jelas pada korban apa yang harus dilakukan, lalu libatkan orang lain untuk meyakinkan penolong tersebut mengerti apa yang harus dikerjakan. Terus penolong memindahkan korban di bawah satu komando. Terus pakailah cara mengangkat korban dengan teknik yang benar agar tidak terjadinya membuat cedera punggung penolong. Nah, untuk jenis evakuasi itu ada dua. Yang pertama yaitu evakuasi darurat maupun tidak darurat. Nah, untuk tidak darurat itu yaitu korbannya bisa ditolong dengan satu kali sama kita sendiri, bisa tanpa alat, bisa si dede pingsan diangkat sama kita, itu tidak darurat. Nah, kalau evakuasi yang darurat itu harus memerlukan alat. Misalnya nih ada korban yang jatuh dari tebing, kan harus ditolong pakai alat di bawah, mobilnya gimana kayak gitu. Nah, itu evakuasi yang darurat. Nah, segitu aja yang saya bisa sampaikan. Nah, dari cara penolong korban longsor itu ada tiga. Yang pertama, hentikan pendarahan. Yang kedua yaitu melakukan pembidaian sama evakuasi. Nah, segitu aja. Nah, bagaimana perasaan adik-adik ketika teteh jelasin yang tadi yang barusan bagaimana cara menolong korban? Gimana perasaannya? Baik. Nah, senang? Sebelum teteh pamit ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak ada ya. Nah, kalau gitu teteh aja yang nanya, boleh? Boleh. Nah, tadi cara menolong korban itu apa aja? Coba. Yang pertama, jadi untuk pertolongan pertama itu bisa melakukan hentikan pendarahan, lalu pembidaian dan melakukan evakuasi. Nah, untuk tindakan selanjutnya nanti teteh mau ngajarin cara pembidaian itu yang benar bagaimana ya. Tempatnya mau kapan? Besok. Habis sekolah madrasah mau lagi. Jadi besok teteh akan ngajarin cara pembidaian kepada dede-dede habis sekolah madrasah ya, kira-kira jam 3-an lagi. Begitu teteh pamit terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya masih ingat nggak nama teteh siapa? Lupa ya. Nah, nama teteh itu Teteh Yuli ya, sedang menjalani profesi nurse di RW 5 Pasir Datar Indah di sekitaran 2 minggu. Nah, tujuan datangnya teteh ke sini yaitu untuk melakukan demonstrasi. Kan kemarin sudah melakukan penyuluhannya mengenai cara penanganan pertolongan pertama mengenai bencana tanah longsor. Sekarang tentang cara demonstrasikan membidai. Nah, untuk membidai sendiri yaitu kan kayak kemarin ya untuk memproses kalau ada patah tulang harus gimana. Nah, ini juga dari pembidai. Nah, patah tulang
15 menit. Apakah Dede bersedia? Bersedia. Nah, untuk prosedurnya nanti Teteh akan mengikat ya di kaki di antara kalian, terus nanti diikat, terus diukur kayak gitu prosedurnya. Nah, terus untuk pembidaian sendiri yaitu menggunakan alat tembakannya. Nah, ini ada alat ini namanya bidet. Oke. Kalau ada bidet bisa pakai papan panjang atau kayu panjang terserah kalian, atau pohon pisang ya bisa jadi pohon pisang. Terus ini ada namanya netela. Nah, kalau nggak ada netela bisa pakai kerudung kayak gini. Kalau nggak ada kerudung kayak gini, kerudung sejempar boleh, segitiga boleh. Terus kalau nggak ada kerudung bisa pakai tali atau kain, terserah kalian seada mungkin. Kan nanti di bencana kan nggak semua selalu ada kan pakai alat bahan yang ada tersedia di lapangan aja langsung pakai. Nah, sekarang sambil Teteh bicarain atau menjelaskan tentang prosedurnya, sambil praktek aja. Yang menjadi pasien siapa? Faisal. Sekarang Faisal lurusin kakinya. Pertama kita lihat dulu kakinya ya. Dulu kakinya. Nah, lihat. Nah, ceritanya yang patah tulang itu kaki ini. Nah, lihat kakinya apakah ada memar atau enggak. Memar itu kayak kebiruan ya. Terus saya pegang ada benjolan atau enggak. Udah gitu lihat apakah ada perbedaan antara kaki yang sakit sama kaki yang sehat. Takutnya panjang sebelah. Nah, sudah itu terus udah nih udah dicek ya, terus sekarang ukur ini bidenya, ukurnya di kaki yang sehat. Kenapa di kaki yang sehat? Karena takut nanti ada diangkat-angkat atau gimana kan. Kalau pakai kaki yang sakit maka nanti sakit, jadi pakai kaki yang sehat gitu. Nah, ukurnya karena kan patah tulangnya ini kan di tulang ya, di tulang betis, berarti ukurnya harus melewati 2 persendian. 2 persendian itu kayak gini tadi, persendian mata kaki sama lutut. Nah kalau patah tulangnya di lutut berarti melewati 2 tulang, berarti tulang betis sama tulang paha. Ukurnya kayak gini, misal di persendian berarti tak ukurnya gini, berarti ini di tulang-tulang. Jadi ke sini kan gitu. Dikarenakan ini patah tulangnya di tulang betis, berarti di 2 persendian. Jadi gini melewati 2 persendian begini. Kenapa harus diukur? Kenapa enggak udah baik ini panjang ini sakit dah, nggak usah sakit gitu ulah gitu. Jadi harus pas, takutnya panjang teuing disuruh jalan susah nanti gitu. Harus ngukurnya harus pas. Sudah harusnya kan ini dipotong kan, ini tuh udah dipotong jadi segini aja. Udah diukur, pasang pakai metala. Nah, untuk pemasangan metala sendiri harus di ini nggak boleh diangkat. Misalnya nanti harus di serabut ini pelan-pelan. Nah, pada tulang kalau diangkat nanti tuplak gitu kan tahu. Nah, ini dan udah nih udah dipasang metalnya, terus pasang ini papannya, jadinya. Nah, untuk pengikatannya kan ini ada bolongnya, masukin terus ikatnya juga tali yang tengahnya dulu. Takutnya kiri dan kanannya bergeser ini sini. Masukin ke sini, masukin so terus ini masukin, mesti ikatnya juga gak boleh terlalu kendor, yang terlalu kenceng. Kalau kendor ya takut jatuh ininya. Kalau terlalu kenceng nanti darahnya nggak bisa ngalir.
tadi, terus CCMT, CT kalau ditekan semua value pink dalam 2 detik itu normal. Terus cek ini responnya, ini ada yang ditanyakan enggak? Ada. Kalau enggak, sekarang Dede yang demonstrasi ya. Mau Dede yang demonstrasiin apa yang Teteh tadi ajarin. Kalau ada yang lupa nanti sama Teteh di pandu lagi. Iya. Sekarang harus gimana? Apa dulu? Yang pertama cek ada lubang atau Enggak. Terus ya, pegang ada benjolan pegang takut ada benjolan atau atau enggak. udah itu ukurnya di kaki yang apa? Yang satu Iya, so. sini. Iya. Udah diukur. Udah diukur terus? Langsung pasang. Iya, benar. Nah, so. Lagi. Terus bisa ini dipegangin sama Teteh. Ikat. Sampai ini bisa. Terus sekarang sama. Udah itu udah diikat. Langsung cek nadinya. Iya benar, pintar sekali. Udah cek nadi langsung cek. Terus udah itu ini motor begini. Jadi kalau adik-adik lihat korban ya, ada yang patah tulang atau korban kecelakaan ya, bisa melakukan pemindaian yang